Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu buat kami, dan kuasa-Mu yang telah memampukan kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-3. Tertulis demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai bulan Februari tahun 2025 ini, hanya sekitar 1 bulan lebih, sebuah pulau terkenal yang sering dikunjungi wisatawan bernama Pulau Santorini di Yunani mengalami lebih dari 10.000 kali gempa bumi. Akibat dari gempa bumi yang sering kali terjadi ini, banyak turis yang membatalkan rencana perjalanan mereka ke sana. Dan selain itu, sekitar 11.000 penduduk lokal pergi keluar dari Pulau Santorini untuk menyelamatkan diri. Sebagian menggunakan kapal laut, sebagian lagi menggunakan angkutan udara untuk keluar dari sana. Keadaan di dunia ini, saudara, keadaan yang terjadi di bumi ini, seringkali mengundang rasa takut. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, hendaknya senantiasa menguatkan hati dan percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tapi ini bukan berarti bahwa kita bersikap menantang maut. Kalau kita tahu ada satu bahaya dan kemudian kita seolah-olah dengan sengaja datang kepada bahaya itu, maka itu juga adalah sikap yang tidak bijaksana. Di dalam Mazmur 46 ayat 1-3 ini tertulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di dalam Tuhan, kita memiliki keamanan dan pertolongan serta perlindungan yang sejati. Perlindungan, keamanan di dalam Tuhan yang kita alami tidak tergantung pada situasi ataupun kondisi yang terjadi. Apapun yang terjadi di bumi ini, apapun peristiwa yang sedang berlangsung di dunia ini, Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang senantiasa kita dapat andalkan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong, dan pertolongan Tuhan dalam kesesakan itu sangat terbukti. Pemazmur secara pribadi mengalami akan pertolongan Tuhan, mengalami kesesakan, kesukaran, masalah. Tapi di dalam persoalan yang berat itu Tuhan menunjukkan pertolongan. Pertolongan yang sama masih bisa kita alami. Mujizat yang sama dari Tuhan masih dapat kita lihat dalam hidup kita terjadi. Tapi masalahnya apakah kita masih mau berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Seringkali kita tidak sabar dan tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kita lebih memilih yang lain, lebih mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Tapi mari saat ini kembali kepada Tuhan. Sadari bahwa hanya Tuhan saja pertolongan kita yang sejati. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi Tuhan
dan firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan, dan karena itu kita berlindung pada apa yang tidak dapat digoyahkan apapun. Berlindunglah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan di dunia ini mungkin mencemaskan kita. Mungkin saudara mengalami masalah, persoalan, mengalami sakit, penyakit, mengalami pergumulan-pergumulan yang kelihatannya begitu berat. Tapi tetap andalkan Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun juga. Di ayat 2 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Mengapa kita tidak takut, saudara? Karena kita ada di dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi kita sampai pada kekekalan. Mari terus percaya kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi situasi apapun juga. Ketika kita takut, serahkan ketakutan kita kepadanya yang akan selalu menolong dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Memberikan suatu janji, pemeliharaan, kekuatan, perlindungan bagi kami. Engkau saja Tuhan Yesus, perlindungan kami, kekuatan kami. Engkau Immanuel beserta dengan kami sampai kepada akhir zaman. Tangan-Mu menopang kami. Kami ada dalam tangan kasih-Mu. Tidak ada satu pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu, sebab Engkau melindungi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Penuhilah hati kami dengan keberanian, dengan iman pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau takut dengan situasi keadaan yang ada, sebab kami tahu kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa saat ini. Mohon lawatan Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan daripada-Mu. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat yang ajaib. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat-Mu sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.